Ya. Halo. Hai guys. Malam. Cepat. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Arif ya tentang apakah masih peribahasa hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin pada zaman milenial ini? Nggak kedengeran. Ya nanti dia. Nggak kedengeran itu, nggak. Apanya? Apa sih yang kencang suaranya? Jangan ya. Kalau ada Ya kata- percuma di dia kan nggak kedengeran. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin pada abad milenial ini apakah masih benar Relevan. terjadi, masih relevan, apa masih menjadi kenyataan peribahasa itu menjadi kenyataan menurut Pak Arif? Boros pangkal miskin, hemat pangkal kaya. Kata saya Lihat kamu. ngeliat kamera, andanya nggak ngeliat kamera. Udah saya Kan lihat. anda yang apa sih yang bertanya, kecuali kamera yang bertanya, saya tanya ke kamera. Dia jawab. Coba. Nih, hemat pangkal kaya. Nah, Boros pangkal miskin. hemat pangkal kaya tuh nggak semua orang yang hemat itu akan menjadi orang kaya. Orang kaya itu orang yang bekerja keras, bukan orang yang hemat. Percuma orang hemat kalau enggak kerja. Nah, terus boros pangkal miskin, kata siapa? Kalau apa sih borosnya itu enggak melebihi apa sih pendapatan, borosnya enggak melebihi pendapatan, itu tetap akan menjadi orang kaya. Salah berarti. Iya kan? Ada lagi sekarang ada bermunculan Enggak kedengeran ngomongnya. Mendingan deketan, Ya. deketan. Deketan sini ya. Iya. Sekarang bermunculan koin-koin seperti Bitcoin. Menurut Pak Arif, fungsi dari Bitcoin itu kenapa bisa populer melebihi Uang nilai- kertas. nilai mata uang yang dikeluarkan oleh suatu negara? Jawab. Bitcoin. Ya. Nah, kenapa Bitcoin itu banyak orang yang menggunakannya, ya kan? Sebenarnya kalau ngelihat ya, kalau ngelihat sisi yang sebenarnya, itu Bitcoin itu nggak semua orang menggunakannya. Bitcoin itu belum bisa relevan untuk kehidupan yang sekarang ini. Kita masih menggunakannya mata uang kertas, atau yang lebih apa sih relevan, mendingan apa sih ATM, apa namanya, mata uang apa sih digital, itu yang lebih relevan. Bitcoin tuh enggak semua orang menggunakannya. Tapi kalau apa sih mata uang online, itu yang banyak yang sekarang udah menggunakan itu. Bitcoin mah enggak. Bitcoin. Iya. Pertanyaan lagi. Iya. Suwene. Nanti dulu. Pertanyaan yang Dan saya aja yang nanya. ya. Ya, nanya nih. Oke. Kenapa mata uang Indonesia yang tadinya 1 rupiah itu berharga, yang dulu pada tahun 19-an mungkin, 18-an mungkin, itu masih relevan tuh mata uang Indonesia. 19-an lah ya, ketika awal-awal kemerdekaan. Tapi sekarang baru umur Indonesia itu 70 tahun. Iya. Itu udah apa namanya? Tang
itu udah nggak berharga. Jawab. Sekarang 100 rupiah aja itu udah nggak berharga. Jangankan 100, itu uang 500 rupiah itu kadang males kita nemu nih di jalan, tapi kita nggak mau ngambilnya. Kenapa? Karena males gitu loh. Iya. Itu kenapa? Ya kan menurut ilmu akuntansi yang saya baca, negara mengeluarkan uang, masyarakat yang bekerja atau rakyat yang bekerja. Negara mengeluarkan terlalu banyak uang tanpa dilandasi dengan Nggak kedengeran ngomongnya. suaranya beneran itu motor. Negara mengeluarkan uang, rakyat yang bekerja, tetapi kalau rakyat tidak bekerja, maka barang yang diproduksi oleh rakyat yang dihasilkan sedikit, maka barang itu akan sedikit. Tapi kalau rakyat bekerjanya maksimal, maka uang itu tidak akan inflasi. Kalau inflasi, barang itu akan mahal. Jadi kesenjangan antara rakyat memproduksi barang dengan negara membuat uang itu harus adanya kesetaraan atau keseimbangan. Tetapi kalau ini tidak seimbang, maka uang itu akan menjadi inflasi atau nilai uang itu tidak ada harganya. Berarti karena orang-orang itu malas untuk bekerja. Bukan, itu yang disebut dengan hukum keseimbangan atau hukum supply dan demand. Bukan malas, supply dan demand. Jadi kalau terlalu banyak negara mengeluarkan uang, maka mensuplai uang ke rakyat, maka uang itu tidak ada harganya. Jadi kenapa TNI itu dibatasi jumlahnya dengan 20% dari jumlah penduduk di suatu negara? Karena untuk menyeimbangkan negara itu tidak adanya inflasi. Apa hubungannya militer sama inflasi negara? Iya kan, negara itu menggaji keamanan tentara. Berarti negara nggak sanggup menggaji. Bukan nggak sanggup menggaji, jadi kalau terlalu banyak semua dibayar, yang memproduksi barang ini tidak ada. Siapa Ya yang membuat barang kalau misalnya semua digaji sama negara? Ya kan nggak semua orang minat untuk menjadi TNI. Iya, tapi kalau di negara itu hanya dikhususkan hanya 20% orang yang menjadi tentara atau yang jadi polisi. Yang 80% yaitu hanya untuk kerja. Ini konsemen nih. Atau Mbak. Mantap kayak ini. gitu. Jadi kalau terlalu banyak seperti negara di Zimbabwe atau di Afrika, itu kan orang pada males. Jadi sampai $1 Zimbabwe aja 1 triliun. Karena apa? Karena orang yang tidak mau bekerja, hanya pengangguran. Berarti uang nggak ada harganya. $1 Zimbabwe itu 1 Berarti triliun. orang yang bekerja itu mempengaruhi inflasi. Mempengaruhi jumlah pembuatan barang, produksi barang. Jadi kalau barang ini Jadi nggak ada kalau yang buat, iya, uang males buat apa? males untuk ngebuat barang. Jadi Uang itu nilai mata uang itu turun, nggak ada harganya. nggak ada harganya. Berarti Indonesia itu termasuk orang-orang malas. Bukan malas, bukan maksudnya dia bilang malas, hanya supply dan demand. Iya. Bukan malas, nggak ngomong Berarti malas. masih ada orang yang pengen bekerja. Berarti barang tuh masih dibuat. Iya, bukan malas. Memproduksi barang terus berjalan sekarang. Iya, jadi setiap mengeluarkan uang itu harus ada nilai keseimbangan. Kayak seperti tahun dulu itu ada emas yang ditemukan.
diserahkan ke negara, berarti negara mengeluarkan uang. Kalau tidak ada emas yang disimpan, negara tidak boleh mengeluarkan uang. Jadi keseimbangan harga di dalam suatu negara. Oke. Dulu Jadi gimana nih agar mata uang kita tuh bisa naik lagi? kayak itu jawabannya. Apa? Orang harus bekerja. Bukan bekerja, Orang harus apa? bukan Memproduksi banyak barang. bukan disuruh bekerja, hanya untuk menjaga keseimbangan supaya Iya, nih. Orang-orang sekarang nih, gimana sih agar kita tuh bisa menjaga keseimbangan antara supply sama demand itu? Ya, iya. Jadi negara tidak berhak mencampuri urusan ekonomi, tidak berhak urusan perdagangan, tidak berhak utang kepada negara yang lain. Negara hanya sebagai Fasilitator. fasilitator buat ekonomi kerakyatan, bukan sebagai menstabilkan ekonomi. berarti Hanya fasilitator. kalau fasilitator untuk ekonomi berarti negara harus ikut campur dalam perekonomian. Tidak boleh. Kan negara yang itu yang apa sih memfasilitasi. Iya kan seperti tidak memonopoli, hanya memfasilitasi, bukan memonopoli. Kayak seperti zaman Belanda, kenapa bisa Belanda kalah dengan Jepang? Padahal Jepang itu kan kecil, negara kecil di Asia Tenggara. Kenapa kalah dengan Jangan Belanda kalah sama Jepang. Iya, Yang karena Belanda itu notabene itu negara gede, Negara besar, Eropa. negara Eropa. karena ya itu dia Apa? itu terlalu memonopoli perdagangan. VOC, dia Belanda bangkrut, menguasai perdagangan rempah-rempah di Jalur Sutra. Terus dia ini kalah dengan Jepang. Kalau ekonomi dimonopoli, negara itu akan mengalami kebangkrutan. Kayak seperti apa? Belanda. Jadi negara itu tidak boleh memonopoli, negara itu hanya fasilitator, menjaga antara supply dan demand, supaya tidak ada terjadinya inflasi dan tidak adanya deflasi. Tuh. Berarti negara itu nggak harus ikut campur dalam perdagangan, dalam perekonomian. Iya, itu jawabannya, hanya fasilitator. Iya. Oke, kalau fasilitator tuh apa sih? Harusnya seperti apa? Hanya untuk menjaga keseimbangan? Fasilitator itu bagaimana mencari investor baru. Berarti itu ikut campur dalam perekonomian. Kalau ikut campur itu memonopoli. Kalau fasilitator hanya menawarkan, nih ada bisnis baru, nih ada proyek baru ke investor luar negeri. Ya itu berarti Hanya fasilitator memberitahukan. Terus yang bergerak itu para Investor orang lain, modal orang lain. Itu. Jadi hanya memberitahukan ini ada proyek, ini ada berarti proyek, negara ini ada harus proyek. menjembatani aja. Iya, fasilitator menjembatani nih bahwa nih ada. Kalau apa sih? Kayak seperti jalan tol nih ya. Kan jalan tol itu bukan punya negara. Karena apa? Karena Enggak semua jalan tol punya punya swasta. Ada punya milik negara juga. iya, jasa marga itu hanya sebagai pengelola jalan tol. Jadi hanya fasilitator antara pemegang modal dan yang membutuhkan modal. Jawabannya seperti itu.
Terus katanya negara nggak harus ikut campur perekonomian, terus apalagi? Bukan ikut campur, memonopoli. Iya, nggak boleh memonopoli ya. Nggak boleh memonopoli perekonomian ini apa sih, Dalam negeri. perekonomian dalam negeri ya. Terus selain itu apalagi tuh tadi bilang? Ya itu, kalau negara itu kuat, negara itu tidak Enggak. Tadi tuh apa sih, agar apa sih inflasi di Indonesia, inflasi di negara, suatu negara yang apa sih, karena inflasi mata uang itu, satu negara tuh nggak harus ikut campur dalam perekonomian. Yang kedua apa tadi? ya itu, dia menjaga kestabilan harga, kestabilan supply demand. Jadi nilai-nilai harga-harga barang harus sesuai. Jadi tidak boleh terlalu tinggi nilai inflasi suatu barang. Jadi misalnya harga barang segini, Kan tidak nggak boleh bisa naik. tuh. Bisa. Suatu negara tuh nggak apa sih, nggak bisa, nggak punya kuasa untuk apa namanya. Ya itu, kuasa itu ekspor. Kalau barang itu terlalu mahal, barang itu terlalu murah, diekspor. Kalau terlalu mahal, impor. Kayak sekarang kan harga daging stabil di harga 120, karena sebelumnya terjadi suatu kebutuhan, negara itu impor dulu. Gitu. Jadi kalau misalnya barang ini akan mengalami kelangkaan, negara itu akan mengimpor barang ke negara, ke dalam negeri gitu. Terus gimana nih agar apa sih inflasi itu enggak terjadi lagi di Indonesia, di suatu negara? Kalau inflasi tidak terjadi, maka itu tidak ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari suatu kegiatan perdagangan. Jadi Perdagangan apa perekonomian? ya perekonomian. Kalau tidak terjadi berarti perekonomian itu tidak ada. Ya pasti ada setiap tahun. Setiap tahun ada inflasi gitu. Ada. Berarti akan semakin terpuruk kayak gitu mah. Lah ya itu. Sedangkan mata uang di apa sih, mata uang sekarang itu jauh kalahnya gitu, jauh nilainya daripada mata uang dolar sekarang. Bagaimana soalnya? Bagaimana? Iya, kalau apa namanya, kalau inflasi itu tetap terjadi Iya. dan setiap tahun akan terus terjadi, Iya. nah berarti apa sih, mata uang suatu negara ini akan terus terpuruk kalau kita membiarkan inflasi itu terjadi. Dan sedangkan kata Anda, inflasi itu akan tetap terjadi selama ada apa sih, perekonomian berlangsung. Iya benar. Iya, berarti ya perekonomian suatu negara yang mengalami inflasi itu berarti akan semakin terpuruk. Berarti boro-boro nilai mata uang itu semakin naik, Iya. atau semakin nilainya bagus, nilainya lebih naik lagi, kok malah nambah nurun. Iya benar. Ya Ya kan? Iya, karena prinsipnya kan ada supply dan demand. Ada kebutuhan, ada yang mencukupi kebutuhan. Ada yang membuat barang, ada yang pemakai barang. Emang begitu hukum ekonomi. Iya. Ada Terus berarti inflasi itu dibiarin aja? ya itu hukum ekonomi, nggak bisa Nggak bisa dikuasai atau nggak bisa dikendaliin? nggak bisa dikendali. Ya itu difasilitasi, bukan dikendalikan, ya nggak bisa dikendalikan. Iya, inflasi itu berarti tetap akan terjadi inflasi. Iya. Jarang dia, kenapa orang itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ya itu, dia tidak bisa mengetahui bagaimana cara memfasilitasi inflasi ini. Karena negara-negara maju lebih kaya, negara-negara miskin tambah miskin.
Karena apa? Karena dia tidak bisa mengetahui nilai-nilai ekonomi. Iya. Hai guys. Ini masih enggak itu nih. Jadi inflasi itu tetap dibiarin. Ya ada supply ada demand, ya bagaimana itu hukum alam. Selama Berarti ada nggak bisa diperbaiki. bukan bisa diperbaiki, difasilitasi, nggak bisa diperbaiki, itu hanya orang yang yang mengerjakan. Tapi itu bukan hukum alam, bukan. Juga bukan hukum perekonomian, bukan. Inflasi itu ya karena emang apa sih? Apa namanya? Strategi gitu loh. Kenapa sih kita bisa inflasi? Woi, itu bukan hukum perekonomian. Inflasi itu bukan apa sih, bukan hukum perekonomian yang dimana akan tetap terjadi, dan juga itu nggak bisa dikendaliin. Enggak, inflasi bisa dikendaliin kalau memang kita tuh notabene apa sih yang dimana kita bisa apa sih menguasai ya yang tadi itu supply sama demand itu, dan juga ya antara ekspor impor kebutuhan apa sih distribusi sama konsumsi. Nah itu kan itu kalau kita Ribet lagi. biarin aja gini. Kita Apa sih? Ya, jadi gimana ini? Jadi Apaan? gimana? apa yang soal tadi lupa sih? Soalnya apa lagi Pak? Aduh, saya jelek amat sih. Jadinya saya jelek amat sih. Guys, ya, apaan sih? Apa lagi? Harusnya inflasi itu bisa dikendaliin. Sama Pokoknya siapa? mah seperti itu. Sama siapa? Sama pelaku Siapa pelaku? yang menguasai perekonomian. Harusnya. Nggak bisa. Dan itu juga bisa dinaikin nilai-nilai suatu mata uang dalam negara tersebut. Tuh kopinya dihabisin lagi. Jangan dihabisin, nggak ada lagi. Ya udah. Yang nggak bisa, karena di suatu negara itu yang kaya yang miskin karena ya itu. Oke. Kita jangan apa sih, jangan Kan orang yang kaya ada di kota, orang yang miskin adanya di pedesaan atau di pegunungan. Kenapa orang yang di gunung atau yang di desa itu banyaknya miskin? Jawab. enggak. Orang di pegunungan itu lebih kaya daripada orang yang di perkotaan. Justru kenapa orang di pegunungan itu banyak untuk apa sih nilai jualnya, banyak untuk apa sih ya SDA-nya banyak. Itu di pegunungan dia bisa melakukan apa aja, distribusi apa aja di situ ada, gitu loh. Dia bisa menanam apa aja. Itu lebih kaya daripada di perkotaan yang dimana notabene hanya bekerja. Gitu. Itu hanya saja nilainya apa sih? Nilainya berbeda. Kalau di pegunungan dia kaya karena ada
fasilitas alam. Di kota dia kaya karena ya fasilitasnya apa di perkotaan itu. Dan nggak semua di perkotaan itu dia kaya semua, enggak. Dan nggak semua di pegunungan itu nggak miskin, enggak. Dia kaya karena ada perkebunan, kaya ada ya mungkin ya punya sawah, punya apa gitu. Iya, di perkotaan dia hanya notabene kerja aja. Jadi persepsi Anda salah. Anda gimana menurut Anda? Nanti saya pikir dulu. Luar biasa. Ini udah setengah jam nih. Belum. Masih ada. Kenapa? Ada soal lagi. Kenapa? Nggak kedengeran tau. Kenapa bekerja di Indonesia dengan bekerja ke luar negeri hasilnya lebih besar kerja di luar negeri dibandingkan di Indonesia? Coba. Luar negerinya di mana dulu? Di Malaysia. Di Malaysia misalnya. UMR Malaysia 10 juta. Minimal 5 juta lah. Kalau di Indonesia kan kerja itu paling besar 2 juta. Kenapa bisa begitu? UMR di Indonesia hampir 5 juta sekarang. UMR di Indonesia hampir 5 juta sekarang. Apa jawaban? Nih. Jadi gini aja deh, kita mengacu pada Korea. Ya, Iya. kita mengacu pada Korea. Ya, emang UMR di Korea itu 25 juta. Iya. Ya. Di Korea UMR-nya 25 juta. Kurang lebihnya seperti itu lah ya. Sedangkan di Indonesia itu ya UMR-nya 4 sampai kurang dari 5 juta. Nah, jadi gimana, kenapa? Lagian di Indonesia itu masih banyak SDM-nya. SDM di Indonesia itu masih banyak. Masih banyak orang yang pengangguran. Masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Itu di Indonesia. Nah, sedangkan di Korea misalnya, itu SDM tuh berkurang. Sulit untuk mencari orang yang bekerja daripada perusahaan yang butuh orang yang kerja. Kalau di Indonesia, orang yang butuh pekerjaan. Seperti itu. Makanya UMR di sana itu lebih tinggi daripada UMR di Indonesia. Seperti itu. Lagian mengacu sama nilainya, mengacu sama pendapatannya. Ya, pendapatan di Korea sama di Indonesia. Pendapatan di Korea kalaupun 25 juta, tapi kebutuhannya juga banyak. Kebutuhannya juga mahal-mahal. Kebutuhan primer misalnya. Primer secara individual. Itu barang di sana itu mahal-mahal, makan pun mahal-mahal. Di Indonesia enggak. Di Indonesia kita masih bisa dengan nilai 10.000 misalnya kita bisa makan. Di sana enggak. Nah, seperti itu. Lagian kalau dilihat sama kebutuhan, maka nilainya sama di Indonesia sama di Korea Selatan. Di Korea, karena kebutuhannya ya tinggi di Korea, ya makanya gajinya tinggi juga. Di Indonesia kebutuhan secara primer itu enggak begitu tinggi, makanya gajinya segitu juga. Sesuai dengan kebutuhan juga. Kalau dilihat dari kebutuhan, seperti itu. Ada cerita begini.
seorang TKW pulang kerja dari Inggris Ya. yang kemarin itu, bukan di Inggris, dari Arab, bawa emas 2 kilo. Berarti kalau bawa emas selama dia menjadi TKW kontrak 4 tahun, bawa emas 2 kilo, berarti dia kerja apa? Berapa gajinya? Bisa bawa emas 2 kilo ke Indonesia sampai buat bayar cukainya aja sampai 300 juta. Berarti berapa itu gajinya? Apa usahanya? Sampai dia jadi TKW pulang-pulang bawa emas 2 kilo. Pertanyaannya dulu. Nih, ada cerita di internet. Ya. Saya nangkep kok. Saya nangkep Iya. sebenarnya malah. Nah, jadi gini. Berapa tahun dulu dia bekerja? Jadi TKW kontrak 4 tahun. 4 sampai 5 tahun berarti. Iya. Kenapa bisa bawa emas 2 kilo? Dilihat dari nilai mata uang di Indonesia sama di di Inggris. Berapa dulu? Kata saya bingung ya. Saya bekerja di Indonesia berapa tahun juga, beli emas nggak kebeli. Kenapa kerja di Inggris? Nah iya, gini. Beli emasnya di mana? Dia seorang TKW. Iya, Bekerja di saya Inggris. tahu. Berarti beli emasnya di luar negeri. Di luar negeri. Bawa-bawa pulang emas. Bawa Bawa emas. Pulang-pulang 2 kilo bawa emas. sampai dia bayar cukai 300 Iya. juta. Itu saya bingung. Kenapa di sana murah, sampai sini bawa emas banyak, kalau di sini bekerja beli emas kagak kebeli? Jawabnya apa? Beli emas nggak kebeli. Mau beli emas aja nggak kebeli, tapi kalau kerja ke Inggris beli emas itu mudah, banyak. Kenapa? Karena gajinya emang lebih tinggi daripada Indonesia. Seperti itu. Lagian gini, dengan gini. Ya, coba. TKW Iya. kebutuhannya itu kenapa dia jadi TKW? Iya. Kebutuhannya untuk diri sendiri. Dia bisa Iya. nabung Hah? gitu. Tapi kalau di Indonesia, bekerja di Indonesia, Iya. kebutuhannya bukan untuk diri sendiri. Mungkin ada keluarga-keluarga yang lainnya. Bukan gitu. Ya udah, coba apa menurut Anda kayak gimana? Hah? Nilai mata uang yang paling tinggi di dunia apa? Nilai mata uang paling tinggi ya dolar. Bukan. Apa? Oh iya, Dinar. dinar ya, dinar. Itu 1 dinar berapa rupiah? 65. Kalau kerja di Abu Dhabi 1 tahun aja itu kebeli mobil 1. Ya. Kenapa di Indonesia kerja 1 tahun nggak kebeli mobil? Ya bekerjanya apa dulu? Di Indonesia kerjanya apa dulu? Kalau jadi Karyawan biasa, karyawan pabrik. karyawan 1 tahun pabrik. nggak kebeli. Ya iyalah, nggak kebeli karena ya UMR-nya itu yang nggak menyesuaikan. Sama lagian juga kerja, kalau memang kerjanya itu fokuskan untuk beli mobil, itu juga bisa kebeli. Nggak kebeli. Bisa. Nih, jadi gini nih. Kalau UMR di Indonesia misalnya ya 4 juta. 4 juta kali setahun setahun berapa? 4 kali 12 berapa? 4 kali 2, kalau 4 juta itu hanya 48 juta. 48. Itu nggak kebeli mobil 1. Nah, belum sama bonusnya. Bonus setiap perusahaan, setiap karyawan. Nih, tapi kalau kerja di Abu Dhabi 1 dinar 60.000, digaji 1.000 dinar dikali 60.000 berapa? Berapa nggak tahu.
Satu dinar 60.000, dia digaji hanya 1.000 dinar. Berapa ribu dia? 60 kali 1000. 60.000 dikali 1.000 berapa? Iya. Berapa? Dihitung pakai kalkulator. Cuma sih itu. Itu 60 juta itu satu bulan. Iya, 60 juta boleh. Dikali setahun berapa? 600 juta. Garangnya. Setahun itu bisa kebeli mobil. Kenapa bisa begitu? Jauh. Secara pendapatan juga beda. Ya udah, karena emang pendapatannya tinggi makanya dia Bukan. bisa kebeli. Ya juga apa coba? Jawabannya yang benar. Saya kasih tahu. Karena negara itu dia tidak berhutang kepada ke negara lain. Jadi dia menjaga nilai uangnya itu supaya tidak ketergantungan dengan hutang untuk pembangunannya. Jadi pembangunan dalam negaranya itu dia tidak memakai hutang. Kalau Indonesia, kenapa bisa rupiah segitu rendahnya dengan nilai mata uang lain kayak seperti $1 16.000? Itu karena tadinya kepengen negara itu pembangunannya cepat, jadi dia berhutang. Jadi hutang itu sebagai pisau bermata dua, bisa menghancurkan, bisa apa ya, bisa harganya terlalu ini, harganya rendah nilai mata uangnya. Andanya nggak kelihatan itu. Iya, nilai uangnya nantinya rendah. $1 16.000 itu $1. Kalau utangnya terlalu banyak maka akan menjadi 30.000. Berarti barang luar negeri itu tambah mahal. Utang lagi, jadi tambah miskin. Kenapa Pak Jokowi membiayai ekonomi dia tidak berhutang? Dari mana? Hah? Kenapa Pak Jokowi membiayai pembangunan nggak pakai berhutang? Dari mana uangnya? Nggak tahu apa dari mana. Dari investor, bukan dari hutang. Lagi zaman dulu mah presiden yang dulu itu kan berhutang. Kalau berhutang ya itu nanti nilai mata uangnya itu rendah. Nilai mata uang negara yang dihutangin itu tinggi nantinya. Ini udah 1 jam ya. 30 menit. Ya memorinya habis lah. Matiin dah. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Udah upload. Nanti bikin